Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian tadabbur surah Al-Baqarah. Kita akan masuk sebetulnya paragraf baru, tapi dampak dari paragraf-paragraf sebelumnya. Hanya paragraf baru itu sebelum sampai paragraf baru menyisakan satu ayat di 158. Pada dasarnya setiap kelompok ayat atau ayat dengan ayat lainnya, kelompok ayat dengan kelompok ayat lainnya selalu ada kaitannya, selalu ada relasi. Bahkan kalau saya secara keutuhan semua berkorelasi pada ayat 2 ya. Gagasan dasarnya kan di situ. Nah, maka sebelum kita meneruskan kajian kita, saya ingin mengeksplor, karena kemarin sudah jadi satu paradigma ya, bahwa mendapatkan iman itu rahmat Allah ya. Beriman itu rahmat Allah. Yang tidak dapat rahmat Allah sulit beriman ya. Mendapat rahmat lawannya azab ya. Dapat rahmat berarti tidak dapat azab. Diazab berarti dilaknat. Tuh kan, laknat menimbulkan azab. Untuk tidak dapat laknat harus dapat rahmat. Bolak-balik situ aja dia. Tapi rahmat Allah itu terus dan dibutuhkan terus. Maka setelah dapat iman, orang harus mencari rahmat berikutnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Nah, kemarin direkonstruksikan pemindahan kiblat itu ujian bagi orang yang sudah terlanjur beriman kepada Allah dan Rasulullah. Mau tidak membuktikan keimanannya, berarti mau tidak mensyukuri rahmat Allah sebelumnya. Kan jalan berpikirnya begitu. Liutimma ni'mati, kemarin ya, liutimma ni'mati, supaya aku sempurnakan nikmatku. Maka konsepnya mendapatkan iman itu baru setengah, membuktikan iman setengah lainnya. Nah, membuktikan imannya dengan apa? Dengan sholat. Nah, berarti beriman setengah, belum sholat setengah gitu loh. Berarti setengah, nggak masuk surga setengah aja. Berarti setengahnya adalah amal sholat, setengahnya amal haji, setengahnya amal sedekah, terus saja gitu. Kalau berhasil membuktikan dengan amal, tetap pindah kiblat, tetap sholat dan lain sebagainya, maka aku tambah dengan rahmat lainnya. Itu konsep dasarnya. Kebutuhan kita pada rahmat adalah menghindari azab. Udah ya. Berarti kalau kita berjuang mendapatkan rahmat karena Allah atau karena diri sendiri? Karena kebutuhan diri sendiri. Allah enggak butuh kita. Allah itu ghaniyun. Kita takut diazab, maka kita butuh
rahmat. Kalaupun saudara yang menghalangi kita untuk mendapatkan rahmat, kita bunuh kok. Kalau kita harus berbeda dengan saudara, maka kita fastabiqul khairat, kan begitu kemarin ya. Tuh, jadi itu konsepnya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jihad itu objeknya hanya satu, yaitu memelihara iman. Objek jihad itu bentuknya macam-macam. Sampai yang paling tinggi adalah qital, perang dalam rangka memelihara iman. Bentuknya macam-macam lah. Orang tanpa jihad maka tidak akan bisa mempertahankan iman. Tapi kegiatan jihad adalah kegiatan memelihara keimanan. Karena memelihara keimanan itu lakabiratun, sungguh sangat berat. Kenapa orang harus berjihad dalam keimanan? Kata Allah, orang yang membuktikan imannya lalu berjihad mempertahankan imannya supaya tidak terlihat ragu, maka pasti didapat petunjuk dan dinyatakan iman yang sodik. Maka Allah setiap saat ingin membuktikan kita ragu enggak. Kalau ragu enggak sholat, karena ragu enggak infak. Tuh. Nah, kegiatan menguji, masih ragu enggak, itu disebut dengan bala, ibtala. Allah memang pengen nguji kok, untuk memperlihatkan kepada kita iman kita ini dihantui keraguan atau tidak. Pada waktu kita sholat karena akhirat atau karena dunia. Pada waktu kita sedekah karena akhirat atau karena dunia. Itu kan lam yartabu. Maka berbagai ujian dilakukan, tapi Allah yang punya hak prerogatif. Bentuk ujiannya apa? Macam-macam. Tiba-tiba dibuat sakit, tiba-tiba dibuat miskin yang nggak pernah kita tahu asal usulnya. Tapi ada juga ujian dengan melibatkan orang lain, disebutnya musibah. Tuh. Disebutnya musibah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu adalah sistem yang berlaku. Pemindahan kiblat hanya salah satu saja. Tetapi Allah telah menancapkan bendera bahwa Bani Israel adalah bagian dari kekuatan yang pasti akan mengurangi keimanan kita, merusak, membuat keimanan kita tidak murni. Nah, Bani Israel itu selanjutnya disebut orang kafir. Tapi sebetulnya di belakang Bani Israel jauh, ayat 30-an masih ingat, setan lebih duluan sukses nganu Adam. Nah, setan dan Bani Israel itu satu jenis kekuatan yang ingin merusak keimanan kita. Bedanya Bani Israel manusia, setan dari kalangan yang Adam itu kalangan jin. Nah, sekarang kita sudah dua lengkap tuh. Ada setan dari jin, ada setan dari manusia sampai sekarang. Itu polanya seperti itu. Nah, Safa dan Marwa adalah bagian dari model yang sama. Itu li utimma ni'matahu. Ya. Sekarang mari kita bayangkan Nabi Ibrahim diminta oleh Allah melakukan perjalanan dari Syam, Palestina, membawa salah satu keluarganya, istri dan anaknya, ke daerah Mekah. Belum nyampe Baitullah, belum. Perjalanan panjang, jarang ditemui orang, dan gilanya lagi sampai Mekah tidak ada kampung, tidak ada pepohonan. Gitu kan kalimatnya kan? Aku tinggalkan engkau, hai Hajar dan Ismail, di sini.
di daerah tandus yang tidak ada pepohonan. Kalau tidak ada air, berarti tidak ada pohon. Kalau tidak ada pohon, berarti tidak ada air. Itu. Di sini diterangkan tidak ada pepohonan, berarti pasti tidak ada air. Apa kata Siti Hajar? Wahai suamiku, ikini siapa sih ngekon? Berarti harus dijawab dengan logika. Tapi nggak bisa. Karena kalau menurut logika wong edan doang ngedokon rabi anak nih daerah yang tidak punya sumber daya. Maka jawabannya nggak mungkin logika. Dan betul saja Nabi Ibrahim menjawab, ya primen maning Allah singekon. Ari Allah singekon mah lalu saya tawakal karena Allah tidak akan menyia-nyiakan umatnya. Tuh. Maka baliklah ditinggal ngeloyong be. Tidak sempat ngasih ATM, uang, bahkan nomor telepon darurat aja nggak sempat. Kira-kira Nabi Ibrahim itu menjalankan apa? Nah, itulah jihad itu. Nabi Ibrahim membuktikan keimanannya. Liutimma ni'matahu. Itu kan Nabi Ibrahim. Akhirnya Siti Hajar normal melakukan improvisasi karena anaknya butuh air. Maka naik ke bukit Sofa yang licin. Sofa itu artinya licin. Berharap dengan ketinggian tertentu mungkin ada di bawahnya lintasan kelompok pedagang lewat, biasanya membawa perbekalan. Bisa untuk minta minum, bisa untuk makan, atau berharap melihat kawanan burung. Setidaknya kawanan burung itu memindahkan makanan dari satu tempat ke tempat lain. Dilihat tidak ada apa-apa, maka berpindah ke gunung satunya lagi. Dan Siti Hajar itu bukan parohali, ternyata perempuan. Sekuat-kuatnya tekad Siti Hajar tetap dibatasi oleh kemampuan. Membatasi kemampuan itu disebut sa'i. Ya, sa'yun, usaha. Usahanya mentok. Maka semampu-mampunya lari ya segitu. Mal bakal bisa kenceng. Maka kita nyebutnya sa'i itu. Semampu-mampunya mekonon. Kalau saja waktu itu pelakunya pemerannya parohali mungkin dedel itu. Waduh, lebih repot lagi buat kita haji. Berarti kan harus larinya kenceng kan. Untung Siti Hajar. Jadi semampu-mampunya semenuku lari-lari kecil menuju Marwa. Berharap dari bagian arah mata angin yang lain diharapkan mungkin ada rombongan pedagang lewat, membawa makanan, membawa minuman, atau ada kawanan burung memindahkan makanan dari satu tempat ke tempat lain. Tapi nihil. Sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan Siti Hajar. Ikhtiar mencari air dan panganan. Hasil ikhtiarnya zong, tidak hasil. Karena Allah lagi nggak bicara soal ikhtiar, Allah lagi bicara soal pembuktian keimanan. Maka akhirnya Ismail menggerak-gerakkan kakinya dan jadilah air itu yang kemudian disebut dengan telaga Zam-Zam. Liutimma ni'matahu. Nah itu liutimma ni'matahu. Jadi konsep sa'i adalah konsep jihadnya Siti Hajar. Sementara pemindahan Siti Hajar oleh suaminya Nabi Ibrahim dari Syam ke Mekah
adalah konsep jihadnya Nabi Ibrahim. Kelihatan kan bahwa yang kita lakukan nggak seberapa dibanding Siti Hajar, tidak seberapa dibanding Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad harus melihat gitu, harus belajar dari kasus itu. Maka mari kita baca ayat-ayat kita. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya terkait Safa dan Marwa yang ceritanya tadi Siti Hajar itu adalah min sya'airillah, bagian dari puncak-puncak syiar Islam, syiar Allah dalam hal menjaga tauhid. Berarti kita udah punya banyak tuh. Ada kasus Safa Marwa, ada kasus pemindahan kiblat. Ini puncak-puncak tauhidnya. Dan Nabi Ibrahim paling banyak lagi, sampai dibakar segala. Paling banyak. Yang menarik, usaha Siti Hajar jong, tidak mendapatkan air untuk diri dan anaknya Ismail, apalagi makanan. Ternyata sebab dan musabab nggak nyambung tuh, ya. Musababnya apa itu? Lari-lari, gegelati pertolongan. Mestinya salah, Siti Hajar mestinya drilling, ngebor. Nah, ternyata Ismail melakukan drilling ala Allah lah ya, nggak nyambung. Jadi dalam konteks liutimma ni'matahu, kadang nggak ada sebab akibat. Maka banyak yang disebut karomah. Nabi Ibrahim tidak terbakar, banyak. Jadi sebab dan musabab itu adalah hukum-hukum alam. Tapi dalam hal liutimma ni'matahu, cara Allah memberikan rahmat tidak ditundukkan oleh sebab akibat. Sekesedih Allah. Tiba-tiba blok video semiliar bisa para ahli. Masa para ahli, ya Allah jangan gitu dong, saya kan nggak usah, nggak bisa. Nah, itu tidak berlaku hukum sebab akibat. Nah, Safa dan Marwah itu melengkapi dari kebutuhan kita memahami konsep jihad tadi, bahwa objek jihad adalah mempertahankan keimanan. Paling puncaknya kita berperang, paling puncaknya. Faman hajjal baita aw tamaro, maka siapapun yang kemudian beribadah menunaikan haji, awi tamaro atau umroh, fala junaha alaihi, maka tidak mengapa ayatawafa bihima, untuk sa'i di antara Safa dan Marwah dalam rangka mengenang jihad Siti Hajar itu. Jadi kalau kita melakukan sa'i, maka konsep di pikiran kita pulang dari tanah suci, siap berjihad untuk amal soleh kita. Bahkan sampai saking tingginya nilai jihad Siti Hajar itu kemudian menjadi dalih bagi Allah, wa man tatawwa'a khairan lamun ta'arab urug, memiliki kelebihan untuk lebih dari sekali haji umroh, fa innallaha syakirun alim, maka Allah menunjukkan rasa syukurnya. Berarti Allah juga bersyukur. Nah, bedanya bersyukurnya para wali dengan Allah di sini. Kata syukur itu konsep dasarnya adalah menerima sedikit lebih banyak memberi. Nah, Allah menerima dari kita wujud jihad kita, tapi ngasihnya nggak ada henti-hentinya.
Nah, itu bentuk syukurnya Allah. Sama sebetulnya yang dimaksud dengan fa innallaha syakirun alim, itu liutimma ni'mati, sama maksudnya. Kalau kita ketagihan pergi haji, nah pertanyaan ketagihan apa nih ke? Yang jadi masalah kan tawaf nih Ka'bah kan? Tuh. Ketagihan mengasah jihadnya ini nih. Gitu. Maka itu Allah akan nambah rahmat kepada kita. Makanya perbaiki niat haji atau niat balik hajinya itu. Jadi kalau kendor semangat jihadnya, beramal soleh males, islah dicas dipit. Hah? Tobat ya, atas korupsi. Kalau tobatnya bagian dari jihad, nggak apa-apa. Kalau tobatnya bagian dari jihad, yang jelas orang yang pengen meningkatkan keimanan, kayak udah perlu dicas nih, berangkat aja nggak apa-apa. Maka Allah akan memberi rahmat lainnya berupa kemudahan beramal soleh. Yang jadi masalah kan sedikit yang gelisah soal amal soleh, lebih banyak kan urusan dunia kan. Nah itu menutup dari paragraf panjang sebelumnya ya. Nah sekarang kita masuk ke implementasi dari pola-pola Bani Israel. Ini paragraf baru tapi masih ada kaitan, yaitu tentang upaya Bani Israel meracuni keimanan kita dengan cara membuat informasi sesat. Dulu membuli Nabi Muhammad, ngajak debat Nabi Muhammad, kemudian memframing Nabi Muhammad dulu di zaman Madinah. Di zaman sekarang sama aja ya, di zaman sekarang. Sehingga informasi-informasi dari Taurat dikip, informasi-informasi dari Injil dikip, yang dikeluarkan, yang diinformasikan yang menguntungkan mereka. Tuh. Sesuai cara beragama dengan hawa nafsu. Nah, kalau Allah menyebut Bani Israel, artinya Allah menyebut kelakuan orang kafir, ya, nilai, karakter yang mungkin saja dilakukan oleh kalangan kita. Maka Allah menegaskan, innalladzina, siapapun mau nyata kafir ataupun sekarang berislam. Nyata kafir berarti di zaman itu Bani Israel. Yaktumu nama anzalna, yang menyembunyikan apapun yang telah kami turunkan, minal bayyinati, yang benar-benar sudah menjelaskan, wal huda, berupa petunjuk juga, mimbang dima bayannahu, yang telah kami jelaskan, dinasi, untuk semua manusia, fil kitab, dalam Quran, dalam Al-Quran. Maka ulaika, mereka itu, mau orang Islam, mau kafir yang melakukan kegiatan penyesatan umat, akhirnya dikiranya Nabi mengerjakan padahal Nabi tidak mengerjakan. Bid'ah dikiranya ajaran Islam. Maka ulaika, mereka itu, yal'anahumullah, akan dicabut rahmatnya oleh Allah. Jadi la'ana itu dicabut rahmatnya, diganti dengan azab. Loh kan belum mati. Nah ini ada informasi menarik. Bahkan yang melaknat bukan hanya Allah, wa yal'anuhumul la'inun, sekabeh pelaknat ikut melaknat. Siapa sekabeh itu? Satu malaikat yang sudah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril, pastilah merasa dirugikan karena Al-Quran yang melalui malaikat Jibril diturunkan pada Nabi Muhammad dipotong-potong, dikorap, dikurangi, disalahartikan, disalahgunakan, bahkan jadi jimat. Yang kedua, ikut melaknat Nabi Muhammad. Bisa-bisaan ada orang menyalahgunakan ayat Quran. Yang ketiga, korban.
korban penyesatan agama, ahli bid'ah, ahli taklid. Mending ada ahli bid'ah, ahli taklid, ada lagi yang murtad segala. Tuh. Nah, korban-korban ini akan menagih di akhirat nanti pertanggungjawabannya dan melaknat juga. Tuh. Itu al-la'inun. Itu hubungan korban laknat itu apa di akhirat? Kalau korbannya misalnya maaf ada orang namanya Parohali, iki wong curug-curug iki. Akhirnya sadar 10 tahun kemudian, ya Allah ternyata pengen belajar iku. Nah kalau ustadkannya melaknat gak tuh? Belum mati udah melaknat kan? Kan belum mati melaknat itu. Nah sulit, pasti nggak akan bisa memaafkan Parohali ustadznya itu. Dan gak ada yang bisa memaafkan, gak ada. Tuh. Gimana itu nasib ustadznya itu? Nah solusinya adalah illalladzina, orang yang melakukan penyesatan agama dengan cara mengkorap ayat-ayat Al-Quran, informasi-informasi Al-Quran, itu harus tabu. Satu, menyatakan tobat. Jadi nggak bisa diwakili Parohali sebagai korban, nggak bisa. Satu, menyatakan tobat. Ya tobatlah, ya Allah, saya nyesel selama ini mengajarkan bid'ah. Ya Allah, saya mengajarkan taklid. Ya Allah, selama ini saya mengajarkan pluralisme, macam-macam segala, mengatai bahwa ini adalah ekstremis, fundamentalis segala, sehingga umat Islam ragu untuk beramal soleh. Tidak cukup sampai di situ. Wa aslahu, harus melakukan rehabilitasi pada korban-korban. Wih, bengenkan ngajar pirang uang kan 1000. Waduh, gelati nomornya. Parohali maaf, Parohali bengenkan ampura salah sebenarnya. Wa aslahu. Sanggup pur. Maka buat pengumuman di Kompas. 7 hari 7 malam, 4 halaman penuh, full color, klarifikasi tentang ajaran sesatnya. Wabayanu, dan juga menjelaskan. Kalau tadi merehabilitasi, sekarang klarifikasi, membuat pernyataan penjelasan kenapa dalil-dalilnya itu salah. Tuh. Kalau yang wa aslahu, memperbaiki korban penyesatan. Kalau tabayyanu, mengklarifikasi ajaran sesatnya. Faulaika atubu alaihim, barulah disebut bertobat. Ada 3 syarat tuh. Ayo, siapa yang pernah menyesatkan orang dengan ini informasi yang keliru, yang membuat iman orang itu gagal beramal soleh? Wa ana tawwabur rahim, tapi jangan khawatir, Allah itu maha penerima taubat dan Allah maha penuh kasih sayang. Berarti dengan kata illalladzina, acuan pada Bani Israel adalah sekedar acuan. Ya, kegiatan-kegiatan merusak agama melalui mengkorupsi ayat suci itu terus berlangsung sampai kiamat. Tapi bukan hanya dimonopoli Bani Israel, itu mah cerita udah. Ya. Untuk siapapun, termasuk umat Islam, dari kalangan sarjana, cendekia, ahli agama, juga agama lain. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, sekarang udah disebut kafir tuh, yang menyesatkan agama tuh. Cuma yang jadi masalah soal bidah itu nggak disebut penyesatan agama, jadi masalah. Bukan madhab, beda madhab. Sing jadi masalah. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa yang maksudnya ini kafir nih? Yang melakukan penyesatan agama. Wah, matu keburu mati. Awas, paroy aja mati dipit paroy. Wahum kufarun, dan masih dalam keadaan kafir akibat menyesatkan umat dan orang lain dalam hal
mendapatkan agama yang murni dengan cara ayat suci Al-Quran diplesetkan, dikorupsi. Ulaika alaihim la'natullah, maka pasti ditimpa kepada mereka la'natullah, laknat Allah, artinya pencabutan rahmat. Rahmatnya dicabut, diganti azab. Tidak cukup Allah yang melaknat, wal malaikatu, wal malaikati, juga laknat dari malaikat. Kalau salawat dari malaikat bentuknya istighfar. Wan nasi, dan manusia, baik dari nabi maupun korban-korban yang terlanjur sesat cara beragamanya. Ajmain, kabeh. Ya. Khalidina fiha, maka orang-orang itu, ini kafir khusus ini. Ya, ini bukan kafir musyrik biasa ini. Khalidina fiha, akan ditempatkan oleh Allah di neraka selamanya. La yukhaffafu anhumul azab. Tuh, apa tuh artinya tuh? La yukhaffafu anhumul azab. Tidak akan ada peluang keringanan. Berarti tidak ada syafaat. Walahum yungdorun, tidak perlu ditunda. Artinya apa tuh? Laknat Allah berlaku semenjak menyesatkan umat. Kan walahum yundorun. Nih ya, saya sengaja nipu umat hanya karena gengsi, ngakui salah. Yang kedua, saya takut, cuma saya lari. Ya, ngaku-ngaku nabinya nggak gitu tapi gini. Maka sejak itu rahmat Allah dicabut. Berarti berlaku azab pada saya. Kalau saya mati, mati dalam azab, khalidina fiha. Kalau saya bertobat, maka ayo rahmat turun lagi dong. Kan rahmat turun lagi dong, saya bertobat. Tuh. Jadi kapan mulainya berlaku pencabutan rahmat atau azab itu? Yaitu semenjak melakukan tindakan kebohongan ayat. Sampai kapan? Ya kalau keburu tobat belum mati, ya sampai tobat. Kalau nggak tobat lanjut mati, ya sampai seterusnya. Itu di bawah mati khalidina fiha. Itu yang disebut dengan wamahum walahum yungdorun, tidak ada penundaan. Ini ayat dibaca nggak sama ahli bid'ah nih. Mereka nggak menganggap itu bagian dari penyesatan agama. Masalahnya menganggap itu perbedaan madhab, paradigma keilmuan. Tuh. Jangan nyalakan orang bid'ah, ada dalilnya semua. Kan gitu gara-garanya. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Jangankan sahabat Nabi, jangankan para wali, kerok uang ustadi ngajar mekonon. Ya. Sahabat Nabi aja begitu. Sekarang kita mari merenungkan. Kenapa sih Bani Israel itu selalu mengelulukan sembengene mekenen je wong tua kita nih. Ya. Maka dikecam oleh Allah. Itu artinya kegiatan mengkritisi cara beramal itu tidak pernah berhenti. Kita mau tahu halal kan harus tahu yang haram dulu. Semua dihalalkan kecuali yang diharamkan. Berarti untuk tahu halal gimana? Harus tahu yang haram dulu. Nah, oleh karena itu, maka sahabat yang punya talian dengan kekeluargaan Bani Israel kerok. Para wali kerok kan nyalakan almarhum kan, menyalakan kita kerok pasti. Maka saya tanya, pangerannya saya atau Allah? Dijawab oleh Allah, wa ilahukum ilahu wahid. Nah, maksudnya ke situ tuh. Wa ilahukum ilahu wahid.
Kalau kita tidak menetapkan Allah itu ilah, pasti nggak akan sanggup kita keluar dari bid'ah dan taklid. Nggak akan sanggup. Tidak akan sanggup kita melawan Bani Israel. Yakin. Tuh, ini arahnya ke sini nih. Ini hebatnya Al-Baqarah itu di sini. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang punya rasa sayang, yang punya rasa kasih itu cuma Allah. Ustadznya Pak Rohali belum tentu punya Rahman dan Rahim. Mau gegelati jemaah doang, gegelati mangan mana. Tuh, ya. Nah, namun banyak orang gagal bertauhid. Bukan dibekot lah, bukan nur diwawu, bukan ribut mantu, besan. Tuh. Nabi Ibrahim sendirian loh. Ya, Nabi Ibrahim di zaman itu bahkan ngelawan mamange kan, tukang petekong. Di versi lain mamange. Saya mah kurang sanggup menyebut bapaknya, mas mamange pamannya. Sebab rasanya abot. Ya. Maka renungkanlah apa yang membuat kita berat keluar dari taklid. Masalah pekerjaan, masalah hubungan darah. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sedangkan semua yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Wa ikhtilafil laili wan nahar, yang menggiringkan malam dan siang Allah. Wal fulkil lati tajri fil bahar bima yanfa'un nas, yang membuat kapal itu bisa bergerak berlayar di atas lautan sehingga bermanfaat untuk manusia melakukan kegiatan mobilisasi, itu Allah. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in, Allah juga yang menurunkan dari langit itu air. Fa ahya bihil ard, maka tanah-tanah mati jadi hidup lagi. Ba'da mautiha, setelah sebelumnya kering, tandus. Wa bassa fiha min kulli dabbatin, dan karena hidup lagi tanahnya ane suket, maka binatang-binatang ternak kelayaban. Wong akeh panganan kan. Wa tasrifir riyahi was sahab, begitu juga angin yang bergerak, awan yang bergerak, al musakhkhari bainas samai wal ard, yang ditundukkan terkendali di antara langit dan bumi, itu semua adalah la ayatin liqaumi yaqilun, tanda-tanda Allah berkuasa kalau otaknya dipakai. Nah, orang taklid ternyata nggak pakai otak. Nanti hina digambarkan di ayat berikutnya itu. Digambarkan seperti ada penggembala lagi menggembala kambing. Kambingnya dipanggil sama penggembala nih. Joni marah nih. Kayak saking ngerti nih bahasa si bedus iku. Emang bedus ngerti bahasa penggembala? Nggak ngerti, tapi marah nih baik. Kayak saking ngerti nih baik wong taklidiku. Milu baik. Nah, maksud orang. Jadi digambarkan pelaku bid'ah, pelaku taklid yang tidak mau mengkritisi amalannya. Yang penting makan aba'ana, sebagaimana wong bengen. Nah, itu dibayangkan, digambarkan oleh Allah kayak wedus. Ya, tidak punya pengetahuan. La yaqilun. Lah dia kan gak ngerti bahasa penggembala. Penggembala ini wong Serang deh, kalau bisa ngomong bahasa Serang. Penggembala ini wong Sunda, bisa ngomong Sunda. Wedus eko, ya. Ih, kerunya nih digambarkan wedus kan ya. Nah, sayangnya ya saking demennya pada ustadz-ustadz, apalagi beken di televisi, gelap mata, sulit benar disembuhkan. Wah, apalagi di YouTube-nya ratingnya tinggi, sampai pegel lamun takon ustadz di video, ustadz ini begini, aku masih lurus sih. Nah, kita nih kepegel deh. Ya.
Saking demeni maka diingatkan oleh Allah. Wa minan nasi ane sebagian uang ane ini ke uang iki mansing ya yattahidu min dunillahi ya yattahidu min dunillah menjadikan lawan Allah. Nah tadi yang menyesatkan agama itu lawan Allah ya, itu anda dan benar-benar musuh Allah. Yuhibbunahum didemeni para hali kahubbillah kaya ngedemeni Allah. Taunya dari mana? Sampai diminta wakaf semiliar gegelem ya, diminta wakaf semiliar gegelem. Tapi sebetulnya mah dia lagi nggak jalan ke akhirat, enggak. Ya. Gelap mata. Yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Coba kudune ini siapa? Lebih demeniku kecuali Allah. Kelipe bisa ning kiai. Sudah jelas kiainya menyesatkan. Ini kalau kiainya menyesatkan ini mah. Alhamdulillah di sini nggak ada ya. Walau yarul ladina dolamu id yarawnal azab. Dan apakah juga, nah ini menarik nih. Walau yaro, dan apakah tetap demen ning kiai kuhen, andai kata terlihat orang-orang yang mendolimi itu melihat azab. Paham gak itu? Walau yaro, dan andai kata melihatlah alladzina dolamu, orang-orang yang mendolimi umat, mendolimi dirinya sendiri, id yarawnal azab, pada waktu melihat azab, diperlihatkan azab, diingatkan oleh para wali, wis aja beda kena azab konya, ada rahmat Allah konko, annal quwwata lillahi jami'an, bahwa kekuatan Allah seluruhnya akan bersatu, wa annallaha syadidul adab. Kira-kira tetap nekat turun nih bid'ah. Nah ternyata nekat. Ada enggak? Ada, karena udah dijanjikan Allah man, pasti ada. Tapi harus kabeh, pasti ada. Kan tadi lawannya rahmat azab udah duluan. Masih konsep laknat loh ini. Kalau laknat berarti rahmat dicabut, digantinya azab. Azabnya bisa sebelum meninggal, sebelum masuk neraka bisa. Kan tadi udah duluan kan diruntutkan. Gitu. Maka kita ingatkan hati-hati bid'ah kena azab. Jangan membayangkan bentuknya miskinan. Azab itu banyak, seperti tidak ketemu hidayah, tidak menyesali kesalahannya, itu azab Buddha. Ya. Tidak menyadari itu bid'ah. Iya itu azab. Kan tadi kata para wali, kenapa nggak nyadari bid'ah? Ya, itu azab itu. Ya. Karena nanti diterangkan dia sumum bukmun omjud. Nah jadi nasihat itu orang kerungu. Kalau pahala mah nanti, yang penting ini mempertahankan keimanan ini meni. Waqala mana itu? Ingatlah. Coba ingatkan. Tabarro'a pada waktu cuci tangan. Siapa cuci tangan? Alladzina tubi'u, pada kiai-kiai yang diikuti. Pada waktu cuci tanganlah kiai-kiai yang diikuti, ustadz-ustadz yang diikuti, pemilik-pemilik pendapat yang diikuti, siapapun yang menyebabkan orang tersesat, itu akhirnya cuci tangan. Minalladzina taba'u, dari orang-orang yang menjadi followernya.
yang menjadi pengikutnya, yang menjadi jamaahnya. Waraul adab, begitu ngelihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan putuslah sebab akibat. Tuh ya. Dan putuslah sebab akibat. Saya nggak menanggung kamu. Kamu kan masuk neraka gara-gara sendiri. Kamu bid'ah gara-gara sendiri. Putus sebab akibat. Tuh ya. Wa qala, maka berkatalah alladzina taba'u, orang yang dulunya jadi follower, jamaah fats berat. Lau anna lana karrotan, ya Allah, tolong dong karrotan sekali maning. Kapan tuh? Ya di mana sekali maning tuh? Di dunia, tanpa bid'ah, tanpa taklid. Itu fanatabarro'a minhum. Pastilah kalau diberi kesempatan sekali lagi kembali ke dunia, ke majlis taklim lagi, kami tidak akan wawuh dengan kelompok mereka. Tuh berarti harus menetapkan mana majelis bid'ah dan mana bukan bid'ah. Harus berani. Wa minhum kok. Tuh. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka juga nggak tanggung jawab pada kami di akhirat nanti. Kadzalika, demikianlah, yurihimullah, Allah memperlihatkan pada pelaku bid'ah, ya, amalahum, amal-amal mereka, hasaratin alaihim, hanya penuh penyesalan karena tidak mendapat pahala. Itu maksudnya Bu Neng tuh. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak pernah akan dikeluarkan lagi dari neraka. Keterangan ayat ini apakah zaman Rasul apa untuk sepanjang zaman? Zaman Rasul aja terjadi, apalagi zaman kita. Sepanjang jalan. Zaman Rasul ini sudah diancam. Rasulnya masih ada, godaan Bani Israil masih ada, apalagi zaman kita. Kenapa apalagi Rasulnya jauh jaraknya, Bani Israilnya lebih hebat, lebih canggih. Kan Bani Israil waktu itu di Madinah doang. Bani Israil di zaman kita kan lebih hebat. Dah. Maka Allah ingin kita itu tertib. Tahunya dari mana orang tua kita itu betul? Kalau ngeklaim orang tua betul, Bani Israil harus tahu ilmu. Maka kata Allah, ya Yonas, hei manusia, kulu mimma fil ard halalan thayyiban. Di antara contohnya adalah makanlah, ya, dari apapun yang ada di muka bumi yang halal dan thayyib. Pertanyaannya, tahu halal dari orang tua atau dari mana? Oh, halal. Dari guru. Nah, dari belajar. Caranya belajar tahu yang haram. Tuh. Tapi ternyata kita tahunya karena orang tua kita. Lah sama baik dengan Bani Israil. Iya, jadi meyakini orang tua kita itu pasti benar, itu Bani Israil, ya. Artinya kita wajib mengkritisi, jangan-jangan amal kita salah. Jadi ayat 168 adalah ujian kinetik, bagaimana kita itu kritis pada amalan kita. Jangan sampai amalan kita itu adalah amalan tanpa ayat, tanpa ilmu. Tuh, maka kita diuji. Ayo, makan yang halal, makan yang thayyib. Ada yang halal, ada yang thayyib. Yang halal juga ada dua. Halal li dzatihi, halal li sifatihi. Halal li dzatihi itu misalnya getih, daging babi, itu tanpa sebab ya haram ya. Haram lidzatihi dan haram lisifatihi. Jadi kita tahu halal itu karena adanya yang diharamkan. Ada ayam, maka dicek haram tidak, gitu caranya. Haram lidzatihi,
Masuk getih bukan? Bukan. Bangkai bukan. Ini daging babi itu ayam? Ayam. Disembelih dengan Islam enggak? Sembelih dengan Islam. Halal, tapi halal lidzatihi. Lihat lagi, haram lisifatihi. Tuku tenyolong kini, tuku halal. Maka terlepaslah dia dari dua keharaman. Terlepas itu halal. Ya, halla yahillu, terlepas dari faktor-faktor keharaman. Gitu loh. Halal ya. Paham halal kan? Jadi cara kita tahu halal berarti harus menguji dua keharaman itu. Nggak bisa dong tahu halal nggak menguji keharaman. Lah MUI lah meneliti halal, yang diteliti apa nih? Keharamannya. Supaya halal terbebas, terlepas dari unsur-unsur keharaman. Thayyiban juga yang baik, jangan yang buruk. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Nah ini Bu Neng. Ayo, dari sejak masalah Bani Israel sampai sekarang ujung-ujungnya adalah jangan terperdaya tipu daya setan. Baik dari kalangan jin yang pernah sukses menggoda Nabi Adam, ataupun dari kalangan manusia seperti Bani Israel sampai sekarang yang menganut pikiran-pikiran Bani Israel. Itu semua setan. Nah, setan ditampilkan di sini membuat kita gagal mengenali keharaman. Ditampilkan di sini. Bayangkan, yang tadinya haram, hukum halal. Yang tadinya bid'ah, hukum sunnah. Tuh, sama aja kok ini. Makanya jangan dibuat kaku. Innahum lakum aduwwum mubin. Itu musuh nyata, yang lain gak nyata. Itu musuh serius, yang lain gak serius. Kenapa disebut serius? Soal keimanan, bukan soal pahala. Soal keimanan. Innama ya'murukum bisu. Yang namanya setan, sekarang setannya Bani Israel baru ya. Itu adalah gemar terus menerus memerintahkan pada kalian bisu wal fahsya. Asu nama generatif dari kejahatan. Apa bahaya kejahatan iku arani su. Apa bahaya maksiat arani su. Tapi diikuti kejahatan yang sifatnya khusus namanya al fahsya. Kenapa disebut khusus? Ada hadnya. Ada had itu hukuman dunianya. Motong tangan, mencuri dipotong tangan, zina rajam jilid, itu namanya fahsya. Tapi nama generatifnya, nama umumnya asu. Semua yang mendatangkan atau semua yang menyebabkan rahmat Allah dicabut dan diganti azab disebutnya asu. Kita pernah menerjemahkan mambu bangkai. Ya. Ulama su. Iya benarnya itu, ulama mambu berarti. Lalu diikuti wal fahsya yang juga bersifat khusus. Disebut khusus karena ada hadnya. Berarti cara menerjemahkannya, setan memang gemar memerintahkan kita melakukan berbagai jenis kejahatan, baik yang ada punishment dunianya ataupun yang tidak. Tuh, baik yang ada sanksi di dunia maupun sanksinya langsung di akhirat nanti. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan ini ngerinya nih. Dan jangan kalian mengatakan terhadap Allah apa-apa yang kalian tidak tahu. Jadi setan itu menyebabkan kita itu gemar melakukan kegiatan-kegiatan, berbagai kegiatan. Nggak mau tahu resikonya, apakah sanksinya di dunia atau sanksinya di akhirat sekaligus, dan juga ngomong yang sebetulnya kita nggak ada ilmunya. Emang bid'ah itu kan ilmu nih. Misalnya Nabi Isa anak Nabi, anak Allah, itu bid'ah.
Uzair anak Allah itu bid'ah. Terus bahwa Al-Quran kalau dibaca sekian jadi begini itu bid'ah. Yang nabinya tidak melakukan, nabi siapapun ya, makanya disebut bid'ah. Artinya bid'ah itu bukan barang baru, barang lama. Akhirnya Pak Rohali mengingatkan kepada ahli bid'ah itu, ajak kau ngomong Pak Rohali, kita menurut wong bengin. Pasti kan jawabannya kan? Wa idza qila lahum, kalau setiap kali mereka diingatkan, lahum kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, wise kembali kepada Quran dan Sunnah, gampangnya begitu kan? Ya. Qalu, mereka ngejawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana, sing bengen gemekenen. Gampangan itu. Nah, jawaban kita bukan nih. Iya, artinya jawaban masyarakat kita kan. Kok ngejawabnya mekonon? Dari dulunya. Ya kan, kenapa menisbatkan sing bengen gemekenen? Kenapa? Orang dua ilmu nih ngejawab. Itu antakulu malata lamun. Tapi anak sing gue ilmu, ngomongin kenen, lah usah anu pun lebih hebat pun di kalau Imam Syafi'i. Nggak, ini dulu nih. Berarti yang ngomong antakulu malatang lamun kiai ini ti jemaah. Jemaah yang kiainya diam aja. Itulah yang dimaksud alladzina yaktumuna. Tuh, itu ini untuk menjabun neng. Ahli bid'ah kok masuk neraka. Lah ini jawabannya. Tuh, jadi bukan hanya kiainya. Kalau kiainya kegiatan alladzina yaktumuna, menyembunyikan ilmu, menyebabkan orang tersesat. Ini lagi dibicarakan orang tersesat nggak mau diselamatkan. Tuh, wong bengen ini mekenen, pewantenan, sing bengen mekenen, sing bengen mekenen. Awalau kana abauhum la yaqilun. Apakah tetap ngintil mengikuti orang tua kalian yang dulu? Andai kata orang tua kalian yang dulu layak kilun, orang berpikiran, nggak tahu ilmunya, walayah tadun, bahkan mereka tidak dapat petunjuk, orang baca kitab, orang ilmu nih, Arab diintilita. Wa masalul ladina kafaru, dan perumpamaan orang-orang yang kafir. Siapa yang kafir tadi? Menyembunyikan ilmu ya. Wa kamasalil ladzi yan'iku, dan orang yang, nah ini menarik nih, mempersamakan kiai dan santri sama nih. Wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang yang kafir. Kenapa disebut kafir? Karena menyembunyikan ilmu, menyembunyikan ayat-ayat Quran, yang menyebabkan umat tersesat, umat kotor agamanya. Itu kamasalil ladzi, kaya wong lagi ngangon. Ya naiku, maka gegemboran dengan suara keras. Sing gegemboran siapa ke? Tukang angon, kiai ini. Bima layas mau ngegembori wong-wong sing orang ngerungu, dengkep. Lah laju ini primen pun digembori wongi dengkep. Tapi heran nih, tak kebaik sih digembori. Padahal dengkep. Padahal baru ngerti sih dia omong apa. Paroli wong dengkep, paroli ngomong wong dengkep. Ngerti kita nih, orang ngerti. Tapi kita nih ngintil banyak parohaliku. Saking hebatnya parohali sebagai kiai, apa saking jendeli kita sebagai santri? Oh, sekarang nih. Sekarang nih ya. Itu kan jadi matching pun. Kalau saking pasangan Illa, kecuali, nah kecuali nih duaan, anak tua ini ya, mendengarkan suara sautan ado, weh, weh, doa, suara lirik, suara lembut, aunidaan atau suara kencang, weh. Nah, si kambing ini sebetulnya nggak tahu iku artinya apa, uruhe gegemboran, rusuh gegemboran alam.
diparanipi. Jadi kalau doa gegemboran lirih, nida gegemboran rusul. Doa kan uruli rusul kecuali para ahli itu. Tapi saya cima anak amplope Ustaz. Itu masalah. Pada baiknya kedua kini kegemburan. Nida itu sama dengan adan, nida. Sumum, sesungguhnya yang diceluki berarti siapa tuh? Kambing atau santri. Ahli bidah itu summun, mengalami kegagalan pendengaran. Bukmun, mengalami kegagalan bukmun, bisu, pengucapan. Omyun, dan mengalami kegagalan penglihatan. Telinganya sudah tidak bisa mendengar teguran bahwa itu bid'ah. Bahkan sumun, ucapan-ucapannya udah gak benar. Omyun, nggak mau lihat orang lain yang sudah hijrah. Masalahnya mau Ustaz gagal paham. Gagal paham manusiaku. Ya ini disebutnya mereka kayak kambing kan hina ini. Fahum la yakilun, maka mereka urut takut. Kambing. Nah sekarang kalau kita ngomong kepada ahli bidah kambing kan marah. Sedang ini kambing juga. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sudah dari tadi ya Yohanes. Ya. Nah, sekarang perhatikan kasusnya sama. Ditantang untuk mengidentifikasi apakah amalan kita sudah benar atau tidak, tapi kita orang mukmin. Berarti terjadi juga di kalangan kita. Gitu. Kalau tadi seluruh manusia mungkin kafir, munafik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kan diulang lagi nih. Kulu, makanlah. Min thayyibati ma razaqnakum, dari berbagai yang telah kami rizkikan pada kalian yang baik-baik. Tuh. Washkuru, dan bersyukurlah pada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau pengen kita dinamakan sedang beribadah pada Allah. Kenali apakah amal soleh kita itu sudah benar atau tidak benar. Kalau pengen dinilai makbul ibadahnya, kenali, nggak boleh ngejawab sing bengen kene. Itu maksudnya. Nah, penyebutannya ayyuhalladzina amanu menunjukkan terjadi juga ancaman kekafiran di tubuh kita. Nah, kita selesaikan satu ayat ini. Innama harrama 'alaikumul maitatu. Nah, Allah memberikan deskripsi untuk kita kenali bagaimana menyelamatkan amal soleh. Caranya adalah belajar kenali apa yang diharamkan Allah. Ya. Maka kita tahu yang halal. Belajar amal Rasulullah, maka kita tahu mana yang makbul. Ya. Innama harrama 'alaikumul maitatu. Allah telah mengharamkan kepada kalian bangkai, wadan, walamul khinzir, darah, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apapun yang disembelih tanpa nama Allah. Yang diharamkan berapa? 4 doang. Berarti yang lain halal. Pelajari dulu 4 ini, maka kita tahu yang halal. Pelajari dulu amalan Nabi, maka kita tahu yang bid'ah. Yang jadi masalah kan kita nggak mau mempelajari itu, kita kama aba anak. Ini judulnya nih. Aba anak ya. Biasanya mengkonon je. Famanit turro ghairu bagin, barang siapa yang kepepet dalam keadaan darurat, tapi nggak punya hasrat makan bangkai misalnya. Wala adin, dan tidak juga berlebihan, fala ismalai, maka halal. Tapi tidak ada keinginannya. Innallaha ghafurur rahim. Nah, ayat ini ibu-ibu, bapak-bapak adalah contoh. Mau selamat, pengen halal, kenali halal. Mau pengen amal makbul, kenali amal makbul. Jadi nggak ada yang nggak pakai ilmu, nggak ada. Nggak mungkin para ahli menjawab, ya, kenapa tuh halal? Wong bengen mukonon je. Habis. Bukan itu wong kafir. Ya, itu orang kafir.
Nah besok kita akan ulas lagi karena ini panjang praktek-praktek mensucikan keimanan kita. Panjang pasti resah buat Buneng resah karena kita menabrak kebiasaan. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.